Iya, kita lagi ke babak kedua berusaha jadi mulai bola kembali dikuasai oleh Azwar Iniesta, kembali masuk pada Effendi yang dituju mencoba sang kapten kesebelasan pemain yang juga pernah memukul bola ke Banda Aceh masuk kepada Muzamil, namun terjadi pelanggaran terhadap Muzamil tadi. Tendangan bebas kembali untuk Rimba Bela Banda Aceh. Azwar di sana, masih Azwar cukup berbahaya, bergerak kepada Azwar, berhasil jangkau oleh pemain Putra Tangsi. Mencoba kembali kita lihat pemain Putra Tangsi kembali masuk pada nomor 010 Akbar, kembali umpan ke depan masuk pada Funa, berhasil dijangkau oleh Muzamil. Mara Ilsan kembali dijangkau oleh Muajir, mencoba menjauhkan bola kembali masih oleh Deang dari sakanan Putra Tangsi, mencoba masih Deang, sangat cepat pergerakan Deang umpan ke depan masih pada nomor 11 yang itu Ifus Hikaru sedang mencoba Deang kembali, namun kita lihat tendangan yang dilakukan oleh Deang berhasil dijangkau oleh Shoki Madi, melahirkan tendangan penjuru kembali untuk Putra Tangsi. Mencoba melakukan tendangan kita lihat nomor 11 yaitu Ifus Hikaru, pemain asal Jepang ini dibayar dengan harga 200 juta yen. Kita lihat Ifus Hikaru yang memperkuat pemain Putra Tangsi. Tendangan kembali, tendangan penjuru Rizky Abi nampaknya mencoba melakukan tendangan, masih Rizky Abi jadi kembali di sana, cukup berbahaya namun sundulan daripada Deang yang kembali melebar. Masih 0-0 kedudukan di babak yang kedua. Di menit-menit babak kedua ini bola kembali dikuasai oleh Faisal Gunawan, Shoki Madi yang dituju kembali pada Effendi, masih Effendi, umpan jauh masuk pada Julfandi, masih Julfandi, terjadi dorongan nampaknya terhadap Julfandi dilakukan oleh Muajir, melahirkan tendangan bebas kembali untuk Rimba Bela Banda Aceh. Syakir nampaknya mencoba mengambil tendangan. Ya, Effendi mencoba melakukan tendangan sang kapten kesebelasan, pemain kelahiran Blang Pasir Kota Sigli ini, putra asli Kabupaten Pidi yang juga pernah memperkuat Kuala Banda Aceh dan juga Persiraja Banda Aceh. Kita lihat Effendi mencoba melakukan tendangan sang kapten kesebelasan, mampukah Rimba Bela Banda Aceh? Effendi umpan jauh, Ismail oleh jalan yang dituju namun diamankan oleh nomor ke-22 tadi, mencoba membuang bola. Kembali bola dikuasai oleh Putra Tangsi, berhasil dijangkau oleh Muzamil. Syakir di sana. Kembali kita lihat Rizky Abi, umpan pada Ifus Hikaru, Riki Tangsi kembali umpan ke depan, mencoba kita lihat namun terjadi lemparan ke dalam saja nampaknya, terjadi lemparan ke dalam. Iya, salah lempar nampaknya, kita lihat pemain Putra Tangsi lemparan ke dalam, tentunya untuk Rimba Bela Banda Aceh, di mana kediaman nomor ke-28 itu Mara Ihsan mencoba melakukan lemparan fullback kanan yang dimiliki oleh Rimba Bela Banda Aceh. Azwar Iniesta maksudnya, namun Pona berhasil menjangkau bola. Rizky Abi, masih Rizky Abi, bukan kembali masih pada nomor ke-15 yaitu Muajir tadi. Kembali bola dikuasai oleh Rimba Bela Banda Aceh. Julfandi, Syakir di sana, terlepas Syakir, masih Syakir, cukup berbahaya, umpan Syakir, namun kita lihat berhasil diantisipasi oleh pemain-pemain daripada Putra Tangsi. Tendangan penjuru kembali Rimba Bela Banda Aceh. Effendi, masih Effendi, cukup berbahaya penonton. Effendi, kita lihat lagi penjaga gawang yang dimiliki masuk kami Bobby, penjaga gawang dari Putra Tangsi tadi kembali berhasil menyelamatkan gawang Putra Tangsi. Cukup berbahaya pergerakan yang baru saja dilakukan oleh Effendi, mencoba melakukan overlapping ke depan tadi. Effendi kembali terjadi lemparan ke dalam untuk Putra Tangsi. Rizky Abi, Ibus kembali pada Rizky Abi, masih Rizky, pemain yang juga pernah memperkuat PSAP Sigli ini. Terjadi lempar ke dalam, kembali untuk Rimba Bela Banda Aceh. Mara Ihsan
umpan pada Azwar Iniesta. Terjadi pelanggaran terhadap Azwar, si anak yang hilang ini kembali nampaknya. Pemain kelahiran Kabupaten Pidi, putra asli Kabupaten Pidi ini mempunyai pergerakan yang sangat berbahaya. John Maulana kembali pada Ismail oleh jalan, masih Ismail, Syakir di sana, Syakir, apa yang terjadi penonton? Syakir kembali melebar masuknya, kita lihat cukup pada Mara Ihsan, Azwar Iniesta, Mara Ihsan kembali, Mara Ihsan, umpan crossing Mara, Syakir lagi kita dapat penyelamatan yang sangat-sangat cantik yang dilakukan oleh Bobby, penjaga gawang daripada Putra Tangsi, memotong arah crossing yang dilakukan oleh Mara Ihsan tadi. Kembali bola dikuasai oleh Bobby, penjaga gawang daripada Putra Tangsi yang berkali-kali berhasil menggagalkan serangan-serangan daripada Rimba Mila Banda Aceh ini. Effendi sekarang kembali pada Musamil, masih Musamil, lebar kepada Syakir, umpan pada Ismail oleh jalan, masih Ismail terlepas nampaknya, masih Ismail lebar kepada Jarkashi, Syakir terlepas, Zakir lagi tidak ada kabar di sana, kembali John Maulana, terpeleset pergerakan pada John Maulana nampaknya. Ya. Lagi-lagi gagal serangan yang dibangun oleh Rimba Mila Banda Aceh tadi. Dan kita lihat baru saja Musamil mendapat hadiah kartu kuning daripada wasit di sore hari ini, yaitu wasit yang juga cukup terbaik yang ada di Kabupaten Pidi, yaitu Bapak Muslijal SPD yang memimpin jalannya pertandingan di sore hari ini. Terjadi tendangan bebas tentunya untuk Putra Tangsi, mencoba melakukan tendangan nomor 016 yaitu Yuyu mencoba melakukan tendangan. Dikedudukan masih 0-0, masih berimbang. Yuyu kembali umpan, namun masih ada Shoki Madi di sana. Ismail oleh jalan, Syakir, masih Syakir mencoba, Syakir Jarkashi. Kita lihat kembali bola dikuasai oleh pemain Rimba Mila Banda Aceh, bukan pelanggaran penonton. Kita lihat mencoba kembali kita serangan dibangun oleh Putra Tangsi, namun apa yang terjadi? Iya, terjadi handball, sayang sekali. Kita lihat sana apa yang terjadi, menonton lagi-lagi tentunya kepada kedua harus dijunjung tinggi. Kali ini bantah keaman nih, bantah aja penenang. Hal-hal yang tidak perlu nampaknya. Ya beliau. Di mana turnamen besar seperti ini, tuh Om. turnamennya bagaikan Liga Indonesia. Jadi hal-hal yang memalukan jangan ditampilkan. Kami ingatkan, dan kita lihat Bapak Muslijal menghadiahkan kartu kuning kembali. Tendangan bebas untuk Rimba Mila Banda Aceh, di mana akan diambil oleh Shoki Madi. Bola gak kena ya. Melakukan tendangan, dikedudukan masih 0-0. Kembali bola dikuasai oleh nomor 23 yaitu Faizin Flatama tadi. Terjadi lemparan ke dalam saja untuk Putra Tangsi. Pawang. Masih lemparan ke dalam. Muhajir nampaknya mencoba melakukan lemparan. Kembali dijaga oleh Azwar, berhasil dijaga oleh Impus Hikaru, pemain asal Jepang yang memperkuat Putra Tangsi di sore hari ini. Kembali bola dikuasai oleh Putra Tangsi. Deang di sana, juga pemain Deang, masih Deang, umpan pada bola Impus Hikaru. Kita lihat Hanam tumung permainan. Impus Hikaru, tendangan Impus Hikaru, pemain asal Jepang yang didatangkan dengan harga 200 juta yen ini baru saja melakukan tendangan, namun tendangan Impus Hikaru yang kembali melebar melahirkan tendangan penjuru tentunya untuk Putra Tangsi, di mana akan diambil Rizky Abe mencoba melakukan tendangan. Masih Rizky Abe, terjadi kembali di sana, berhasil dijauhkan oleh Faizul Pratama. Kembali Azwar Iniesta, Julfandi yang dituju.
terjadi pelanggaran lapangan terhadap Giovanni dilakukan oleh Volsan. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain Rimba Bila Banda Aceh. Azwar Iniesta Muzamil di sana, kembali pada Ismail oleh jalan. Ismail biasa ada temping. Ia kembali terjadi Nyoba tengok. lemparan ke dalam. Wasit pergantian main untuk Putra Tangsi nomor 027 yaitu Foma, ditarik keluar masuk Adin nomor 014. Terjadi lemparan ke dalam dan kembali kami ingatkan kepada anda tulis sorry, jangan lupa di Wimong Ma'anik akan berhadapan dengan Putra Barona FC Ginting. Kembali terjadi lemparan ke dalam untuk Rimba Bila Banda Aceh. Mara Giestan mencoba keluar bangkanya. Lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam untuk Putra Tangsi, di mana Rimong Ma'anik berhadapan dengan Putra Barona sorry, Rimong Ma'anik yang dibuka oleh Rolas yang juga pernah membuka Persiraja, Andika dan juga pernah membuka PSBL, Andri Mulyadi pemain asal Medan juga, dan juga Putra Agung pemain yang juga pernah membuka Bekasi United, Potun, Nasir Alaba, Hendra Juanda dan juga Michelle pemain yang juga pernah membuka PSLS Luxmoy. Sedangkan Putra Barona mereka akan memboyong Hendra Balotelli, Moarira pemain juga Pon Aceh, Isan Fofo pemain Kutukan Laut dan juga Jul Fakri pemain yang juga pernah membuka Porapidi dan juga pemain-pemain Porapidi yang akan memperkuat Putra Barona. Kembali kita ke jalan pertandingan. Kembali bola dikuasai oleh Putra Tangsi, di mana Volsan mencoba melakukan tendangan. Masih Volsan mengambil ancang-ancang mencoba melakukan tendangan, dikedudukan masih 0-0 di babak yang kedua ini. Oh mah, deh ya kartu deh. Kali kartu je. Oh kali kartu. Bagi ya pakai. Oh ya. Kemai pakai bagi. Bagi pakai. Bakat yang kan dalam di kan cok karet lagi. Tendangan bebas untuk Putra Tangsi. Kembali ke dalam Volsan. Itu mangan. Ya. Umpan jauh maksudnya. Faizin Pratama berhasil menjauhkan bola. Masuk kepada Azwar Iniesta, John Maulana, masih John Maulana, kembali gagal John Maulana. Rizky Abi, Putra Tangsi mencoba umpan masih berang nomor 10 Akbar. Iya masih Akbar. Iya terjadi lemparan ke dalam. Nampaknya tuh Rimba Bila Banda Aceh, di mana hakim garis sudah mengangkat bendera. Kembali Bara Yesan mencoba melakukan lemparan Syauki Madi yang dituju. Kembali Bara Yesan yang lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam untuk Putra Tangsi, di mana akan diambil oleh Wajir mencoba melakukan lemparan. Hana. Muzamil Angku. Ini kembali najar. berjangkau oleh Wajir. Rizky Abi sekarang kembali umpan berbahaya. Deang di sana. Namun kita lihat Syauki Madi melakukan snaggingnya yang sangat bersih, membuang bola dipotong oleh Syauki Madi. Tendangan penjuru untuk Putra Tangsi, di mana akan diambil oleh Rizky Abi. Kembali mencoba melakukan tendangan. Masih Rizky Abi. Kidangsi. Tentunya peluang untuk Putra Tangsi, mampukah mereka mencetakkan gol? Mari sama-sama kita saksikan menonton. Mencoba Rizky Abi, masih Rizky sudah lewat, terjadi kembali di sana. Faizin Pratama kembali bisa menjauhkan bola. Wajir berhasil terjadi oleh John Maulana umpan pada Giovanni, masih mencoba. Terjadi lemparan ke dalam, kembali itu Rimba Bila Banda Aceh, di mana dia oleh Mara Ihsan mencoba melakukan lemparan. Mara Ihsan kembali pada Giovanni. Mara Ihsan kembali umpan masuk pada John Maulana sekarang. Umpan jauh masuknya.
terlalu deras tampaknya umpan yang dilakukan oleh John Maulana. Belum berhasil kita lihat Rimba Bila Banda Aceh di babak yang kedua ini. Kedudukan masih 0-0. Pertandingan antara Putra Tangsi dan juga Rimba Bila Banda Aceh disaksikan oleh Bapak Kapolres dan juga Bapak Wakapolres yang juga hadir menyaksikan pertandingan Putra Tangsi dan juga Rimba Bila Banda Aceh. Sedikit kita mengutip kata-kata beliau, di mana dengan adanya turnamen ini Bapak Kapolres mengharapkan akan lahir bibit-bibit sepak bola yang ada di Kabupaten PD, karena beliau mengetahui bahwa Kabupaten PD dulu adalah lubungnya pemain-pemain sepak bola, dan juga beliau mengharapkan dengan adanya turnamen ini akan sedikitnya membuat bahaya narkoba di kalangan anak muda akan sedikit terhindar, dan juga beliau menginginkan nama PSAB nantinya akan kembali harum di Kabupaten Pidie. Baik, kembali kita jalan pertandingan. Bola kembali kuasai oleh penjaga gawang bola Rimba Bila Banda Aceh Faisal Gunawan. Kembali pada Syakir di sana. Jufandi umpan masuk pada Ismail, namun berhasil dicuri oleh pemain Putra Tangsi. Azwar sekarang mencoba kembali masuk pada Muzabil, melebar pada Effendi yang dituju. Masih Effendi mencoba menguasai bola. Umpan kembali pada Syakir, balik lagi pada Effendi. Iya, Syakir kembali, masih Syakir mencoba kembali masuk pada Muzamil. Kita lihat Muzamil, tendangan Muzamil cukup keras penonton. Kita lihat penonton tendang pada Muzamil, namun tendangannya masih melebar di samping kiri gawang yang dikawal oleh Gobi. Dikedudukan masih 0-0 ini. Serangan demi serangan dilakukan oleh kedua kesebelasan, namun belum satu gol pun tercipta di babak yang kedua ini. Kembali kami ingatkan kepada Anda untuk besok sore, jangan lupa di mana Rimong Ma'anek yang menurunkan Rolas Asa Kusir Raja, Andika PSP Langsa, Andre Mulyadi Asa PSP Putra Abu Asa Bekasi United berhadapan dengan Putra Barona yang diperkuat oleh Hendra Balotelli, Moarir, Bang Aceh, Iestan Koko, Kutukan Laut, dan juga Jul Fakri, pemain yang juga pernah memperkuat Porapidia, dan juga pemain-pemain Porapidia yang akan memperkuat Putra Barona SC Gunting Barat. Untuk besok sore Jaro antara Rimong Ma'anek berhadapan dengan Putra Barona. Ya, kembali kita ke jalan pertandingan. Kita baru saja terjadi pelanggaran namanya terhadap pemain-pemain Putra Tangsi. Tendangan bebas untuk Putra Tangsi. Rizky Abi mencoba melakukan tendangan. Mampukah Putra Tangsi? Mari sama-sama kita saksikan penonton kita lah. Rizky Abi, pemain yang juga pernah memperkuat PSAP Sigi dan juga Pora PD ini, mencoba mengambil tendangan. Rizky Abi, pemain yang cukup potensial dari Putra Tangsi, sering sekali melakukan pertahanan dan juga penyerangan. Gelandang yang sangat energik dari Putra Tangsi mencoba melakukan tendangan. Rizky Abi mengambil ancang-ancang. Masih Rizky Abi ambil ancang-ancang dia. Mencoba, kita lihat Rizky Abi sekarang penonton sudah dilakukan, namun apa yang terjadi? Tidak ada yang menyambut umpan pada Rizky Abi tadi. Gagal serangan oleh Putra Tangsi. Serangan dibangun kembali oleh Rimba Bila Banda Aceh lewat penjaga nomor itu Faisal Gunawan mencoba melakukan tendangan. Anak apa puluh belah? Dia baru mana tadi. Barona serangan. Kembali kita lihat bola dikuasai oleh Syakir. Main gagal dah. Terjadi pelanggaran kembali untuk Rimba Bila Banda Aceh, di mana bola kembali akan diambil oleh Effendi, sang kapten kesuasan, mencoba melakukan tendangan. Mail kan Kembali Syauki, masih Syauki, umpan jauh Julfandi yang dituju. Wasit bergantung pemain untuk Putra Tangsi. Impus Hikaru, pemain asal Jepang, ditarik keluar.
masuk Muji nomor 08. Oh, Jepang dari. Terjadi offside tadi kita lihat pemainnya Rimba Bila Bang Aceh melahirkan tendangan bebas kembali untuk Putra Tangsi, di mana kembali akan diambil oleh Fauzan mencoba melakukan tendangan. Masih Fauzan kembali masih pada nomor 10 yang dituju yaitu Akbar tadi. Faizin Pratama masih pada Azwar Shoki Madi kembali pada Muzamil yang dituju, masih Muzamil mencoba umpan pada Ismail. Agak jingan main. Masih Ismail kerjasama dengan Azwar Inesta. Pelanggaran nampaknya dilakukan terhadap Azwar Inesta. Kita langsung nonton. Good. Tendangan bebas untuk Rimba Bila Banda Aceh. Si Ismail kan ora bineh je pemain dia. Baju jadi kacau. Kan ora bineh posisi je. Coba dengar. Kembali kami akan kepada anda untuk besok sore. Jangan lupa Rimbo Ma'anet berhadapan dengan Putra Baruna. Rimbo Ma'anet di mana mereka mendatangkan pemain-pemain cukup ternama. Tengah baru. Tengah ke. Asal Persiraja, Tidak. Andika PSB Langsa, Andri Mulyadi asal PSMS Medan, Putra Agung yang juga pernah memperkuat Bekasi United, Popun yang juga pernah memperkuat PSB Langsa, Nasir Alaba, Hendra Juanda dan juga Michelle yang juga pernah memperkuat PSLS Luxmawe, dan juga Putra Baruna. Mereka akan diberikan oleh Hendra Balotelli, Muarir, Isan Bopo dan juga Jul Fadri, pemain yang juga pernah memperkuat Porapidia dan juga diperkuat oleh pemain-pemain Porapidia. Ia kembali kita ke jalan pertandingan di mana tendangan bebas untuk Rimba Bila Banda Aceh akan diambil oleh Effendi. Mencoba mengambil tendangan kita dan Effendi, umpan masuknya namun berhasil dijauhkan kembali oleh Putra Tangsi. Effendi, terjadi hembal tadi pemain Putra Tangsi. Kembali bola dikuasai oleh Effendi, umpan pada Mara Ihsan dari sayap kanan mencoba, masih Mara Ihsan, Jovandi yang dituju, kembali gagal. Kembali bola dikuasai oleh Bobik, menjaga gawang yang dimiliki oleh Putra Tangsi. Umpan masih pada nomor 8 tadi. Bos. Mencoba Bos kita lihat Tangsi. pemain berganti dari Foman. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain daripada Rimba Bila Banda Aceh. Muzamil Ismail jalan di sana. Umpan masihnya namun kembali gagal. Kita lihat serangan demi serangan dilakukan oleh Rimba Bila Banda Aceh, namun pertahanan yang masih kokoh yang digalang oleh Putra Tangsi di babak yang kedua ini. Ayo milih ulang. Bola kembali dikuasai oleh Putra Tangsi, Rizky Abi. Kembali mencoba memberikan umpan ke depan, namun kembali dijangkau oleh Mara Ihsan. Ismail Ule jalan, John Maulana, masih John Maulana. Main. Kembali gagal nampaknya pergerakan pada John Maulana. Hamzah Abbas. Dia Cina. Bola kembali dikuasai oleh Putra Tangsi. Nomor 14 sekarang mencoba kembali pada Rizky Abi yang umpan ke depan. Shoki Madi berhasil mencapainya. Syakir yang dituju. Dia Cina hak belum lagi. Wasit berganti pemain untuk Rimba Bila Banda Aceh. John Maulana nomor 27 ditarik keluar, masuk Afrizal Abbas nomor 039. Dengan tahu taktik. Afrizal Abbas, pemain yang juga pernah memperkuat PSLS Luxmawe, menggantikan John Maulana tadi. Kembali bola dikuasai oleh Rimba Bila Banda Aceh. Muzamil, Afrizal Abbas, panggilan Ado ini kita akan mencoba. Kembali kita Afrizal Abbas, Jovandi, kepada Muzamil di sana, masih Muzamil, kembali masuk kepada kita lempar Ihsan dan bisa dipotong oleh Putra Tangsi. Afrizal Abbas
Umpan pada kita coba Sambil, namun kembali dapat digagalkan. Serangan pada Putra Tangsi mencoba, namun diamankan oleh Azwar. Shokiman kembali masih pada Faizin Pratama, masih Faizin. Ismail oleh jalan, cantik sekali Ismail. Kolom. Umpan pada Giovanni yang dituju. Kolom. Kembali gagal, berhasil dijaga oleh pemain-pemain Putra Tangsi. Masih Putra Tangsi, Rizky Abe, masih Rizky Abe mencoba mencari kawan dia. Abe menonton, kita lihat kembali Rizky Abe. Masih nomor 14 sekarang daripada Putra Tangsi, pemain pengganti tadi. Wajah di sana. Ia kembali pada nomor 19. Mencoba kita lihat yaitu Yuyu tadi. Rizky Abe. Yuyu. Umpan masih pada nomor 14 dan terjadi pelanggaran. Nampaknya dilakukan oleh Musamir terhadap nomor 14. Melahirkan tendangan bebas kembali untuk Putra Tangsi, di mana Yuyu diganjar tadi oleh Musamir. Tendangan bebas untuk Putra Tangsi. Dikedudukan masih 0-0. 6 lewat 15. Tendangan bebas kembali untuk Putra Tangsi. Yuyu mencoba melakukan tendangan. Masih Yuyu, gagal Yuyu. Afrizal Abbas, Rizky Abe kembali Putra Tangsi. Musamil, Azwar, Ismail oleh jalan. Kembali Azwar, Inesta mencoba. Masih Azwar mencoba menguasai bola. Kita lihat kembali pada Ismail oleh jalan. Lebar pada Syakir di sana. Kembali pada Azwar. Lebar masuk kepada Afrizal Abbas. Namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Putra Tangsi. Masih kita lihat Putra Tangsi mencoba menguasai bola. Rizky Abi, Yoyo yang dituju. Kembali kita lihat Putra Tangsi mencoba umpan ke depan. Bola terjadi, kita lihat umpan cukup berbahaya. Kembali ke gawang lagi. Kita lihat berhasil menciptakan gol. Putra Tangsi cukup berbahaya berkali-kali dan kita lihat nomor 21 Deang tadi berhasil menciptakan gol untuk Putra Tangsi. Maka berubahlah kedudukan di babak yang kedua ini 1-0 keunggulan untuk Putra Tangsi, di mana gol yang baru saja diciptakan oleh Deang nomor 21. Pada berlekatan tercau video. Wah kacau. Wasit berkata pemain untuk Putra Tangsi, di mana Yuyo nomor 16 ditarik keluar, masuk Egi nomor 05. Iya, kita lihat baru saja penonton sama-sama kita menyaksikan Deang baru saja menciptakan gol untuk Putra Tangsi. Maka berubahlah kedudukan di babak yang kedua 1-0 keunggulan untuk Putra Tangsi, di mana gol yang diciptakan oleh Deang nomor 021 tadi. Bola kembali ke sebelah Afrizal Abbas. Giovanni terbebas. Giovanni. Kita lihat tendangan daripada Giovanni yang masih melebar, peluang yang sangat berharga. Namun tendangan Giovanni, striker yang dimiliki oleh Rimba Bela Banda Aceh, yang baru saja keluar tadi. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 keunggulan untuk Putra Tangsi. Dan kembali kami ingatkan kepada Anda untuk besok sore jangan lupa, yaitu pertandingan antara dua tim raksasa yang ada di Kabupaten Pidie. Rimongan FC yang akan diperkuat oleh Rolas Asa Pesir Raja, Andika PSBL Langsa, Andre Mulyadi PSMS Medan, Putra Agung yang juga memperkuat Bekasi United, Popon Nasir Alaba, Hendra Juanda dan juga Michelle, dan juga Putra Baruna. Mereka akan menurunkan Hendra Balotelli, Moarir, dan juga Istan Bobo, dan juga Jul Fagri, pemain Asapora Pidie. Jangan lewatkan ke besok sore antara dua tim raksasa di Kabupaten Pidie.
Disaksikan oleh Bapak Kapolres yang menyempatkan diri di sore hari menyaksikan pertandingan adalah Putra Tangsi berhadapan dengan Rimba Bila Banda Aceh dan juga Bapak Waka dan juga Bapak Kastan Reskin dan juga Kastan Indo yang juga hadir di sore hari ini. Luar biasa, baru saja gol yang tercipta lewat Deang nomor 021 dari Putra Tangsi. Bola kembali dikuasai oleh Putra Tangsi. Azwar kembali masuk kepada Faizin Pratama, umpan jauh Faizin. Julfandi yang ketujuh, wasit Julfandi, wasit berganti main untuk Putra Tangsi. Nomor 010 ditarik keluar, nomor 010 dari Putra Tangsi ditarik keluar Mas Reja Ramos masuk. Pak Blung. Untuk kita lihat menambah daya pertahanan daripada Putra Tangsi. Reja Ramos dimasukkan oleh pelatih Putra Tangsi. Kembali bola dikuasai oleh Musamil. Afrijal Abbas, wasit Afrijal di sana. Kembali pada Mara Yesan, umpan crossing Mara terjadi gol di sana. Kita lihat baru saja namun berhasil dipotong oleh Putra Tangsi. Kembali dikuasai oleh penjaga gawang Faisal Gunawan. Rimba Bila Banda Aceh, Faizin Pratama. Kembali pada Afrijal Abbas di sana. Masih Afrijal Abbas, masih Afrijal, umpan masuk pada Ismail Jalan. Kembali bola dikuasai oleh Putra Tangsi, mencoba Deang, 1-2 mereka. Deang kembali terlepas. Deang. Kita lihat sebuah bola cukup berharga, cukup berbahaya. Deang kembali membebaskan keunggulan untuk Rimba Bila Banda Aceh. Yang belum berhasil diantisipasi oleh Faisal Gunawan, maka berubahlah kedudukan di babak yang kedua ini. 2-0 keunggulan untuk Putra Tangsi, di mana kedua-duanya gol diborong oleh Dea nomor 021 ini. Dua kosong kedudukan untuk Putra Tangsi. Mari sama-sama kita saksikan apa yang akan dilakukan penonton oleh Rimba Bila Banda Aceh. Tertinggal 2-0 di babak yang kedua ini. Kembali bola dikuasai oleh Ismail Jalan. Mara Yesan di sana. Masih Mara Yesan. Umpan pada Syakir yang dituju. Masih Syakir. Sayang sekali tendangan Syakir Zarkaji yang masih melebar. Cukup berbahaya, peluang yang sangat cantik yang dimiliki oleh Syakir tadi. Namun tendangan Syakir yang melebar di samping kiri gawang yang dikawal oleh Bobby. Masih 2-0 keunggulan untuk Putra Tangsi. Patah tu orang mereka bibir kau. Oh, pengen tahu. Tarik urak kan nalo. Ini. Bola kembali ke Selembara Ihsan. Hanya dijangkau oleh Muajir di sana. Kami pemain. Kembali kita lihat mencoba Putra Tangsi. Bukan si agen dah kan tu. Bubuk lagi kan tu. Nali pemain. Mencoba hasil Coki Madi. Rizky Abe melebar masuk ke nomor 25. Owi. Kembali masuk ke nomor 08 yang dituju, mencoba kita lihat Putra Tangsi. Rizky Abe kembali. Luar biasa stamina yang dimiliki oleh pemain-pemain Putra Tangsi. Azwar sekarang
Ismail oleh jalan terlepas, Ismail oleh jalan, masih Ismail oleh jalan, umpan pada Julfandi. Lagi-lagi gagal penonton, lagi-lagi gagal serangan-serangan di bawah Rimba Bila Banda Aceh. Tapi yan ali pemain. Ali pemain. Masih agen deh hantu. Salah. Kembali bola dikuasai oleh Bobby kepada Putra Tangsi. Di kedudukan 2-0 untuk unggulan untuk Putra Tangsi di babak yang kedua ini. Ibu masuk lagi. Wasit bermain untuk Rimba Bila Banda Aceh di mana Effendi ditarik keluar masuk Anali Rimba Bila Banda. juga Azwar Inesta ditarik keluar masuk Nova. Panitia salah, dua salah demang, salah tim. Kembali kami gagal pada Anda untuk besok sore. Rimba Anak akan berhadapan dengan Putra Barona Asik Getik Barat. Dua tim Tapi dia biar mendum ya, nali pemain. Dua tim raksasa yang ada di Salah tim Azwar. akan dipertemukan untuk besok sore di mana Rimba Anak Di PSB pemain Laksa, terbaik. Andri Mulyadi, Nah, Asa apa ya? PS, MS Medan, Kayak Putra besar. Agung yang juga pernah membuat tugas di United, Bobo dan juga Nasir Alaba, Hendra So, Juanda belum, dan juga belum Michel warning, dan belum juga warning. Putra Barona Asing Barat yang akan diperkuat oleh Hendra Balotelli, Muarir yang juga pernah membuat Pon Aceh, Yestan Popo dan Berarti Sul bila Fadli, salah pemain jumpa. yang juga pernah membuat Pon Agen Rapidia salah, dan salah. juga Salah pemain-pemain agen. Pon Rapidia yang akan memperkuat Putra Baruna FC Gutik Barat untuk besok sore. Jangan lewatkan. Sorry. Kembali kita ke dalam Dewa. pertandingan. Bola kembali dikuasai oleh Rimba Bila Banda Aceh. Mencoba kembali dipotong oleh pemain-pemain Putra Tangsi. Melebar masuk ke Rizky Abe di sana. Masih Rizky Abe sekarang mencoba. Kembali pada Deang yang dituju. Siap. Afrijal Abbas, Rimba Bila Banda Aceh, Shoki Madi, masih Afrijal Abbas. Masih Afrijal kembali ke depan, masuk kepada Ismail oleh jalan. Kembali kita Putra Tangsi mencoba menguasai bola. Muhajir kembali kita Putra Tangsi mencoba cukup berbahaya. Muhajir di sana, masih Muhajir mencoba Putra Tangsi. Terlalu lama nampaknya kita lihat Putra Tangsi tadi. Ismail oleh jalan Rimba Bila Banda Aceh. Tendangan bebas kembali untuk Rimba Bila Banda Aceh dan kartu kuning kampanye dihadiahkan pada nomor 05 dari Putra Tangsi tadi. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Rimba Bila Banda Aceh. Mara Ihsan, Julfandi yang dituju. Iya dari Masuk di mana jauh hak Ya, tadi. udah ya, lagi bukan. Terjadi Kan Malpoero. lemparan dalam. Kembali tentunya untuk Rimba Bila Banda Aceh mencoba Rimba melakukan Milalban lemparan. salah taktik pemain. Mara Ihsan jauh hak. Mara Ihsan umpan jauh ke depan, terjadi kembali di sana. Kembali kita lihat Musabil Afrijal Abbas. Masih kita lihat peluang cantik sekali, namun masih kita lihat jauh hak. Satu dua mereka Iya. berhasil dipatahkan kembali oleh Putra Tangsi. Oh. Tendangan bebas kembali untuk Putra Tangsi. Kita lihat dorongan nampaknya Dia dilakukan oleh memang pemain ada Rimba tiga. Bila Banda Aceh. Kan Pak Poiro Bola di. kembali dikuasai oleh Putra Tangsi. Rizky Abe kembali pada nomor 08. Rizky Abe kita kembali Kia B yang piano ubah. masih pada nomor 05 yang dituju. Lima ulah. Nyeka menang. Nyeka menang. Kembali Rizky Abe Muhajir di sana mencoba kembali bangun serangan dengan Putra Tangsi. 2-0 sementara mereka memimpin di babak yang kedua ini. Ayo Balik ke dah. belakang pada Bobby yang dituju. Salah raci main tu. Umpan jauh masih pada Owi. Aduh. Terjadi lempar ke dalam kembali untuk Rimba Bila Banda Aceh. Ismail oleh jalan. Masih Rimba Bila Banda Aceh dari Syakir mencoba lewat kaki Ismail oleh jalan. Masih Ismail Syakir umpan Julfandi. Ismail oleh jalan. Gol. Kita lihat semuanya. Baru
balah. Mulai jalan, maka berubahlah kedudukan di babak yang kedua 2-1, di mana gol balasan daripada 5 bola mata Banda Aceh diciptakan oleh Ismail Ulay Jalan. Aku protes le, kamu menang. Ini galak protes. Haji ai, mentang menang. Scare. Apa yang terjadi penonton, kita lihat nampaknya pemain-pemain putra langsung mencoba memprotes. Tentunya hakim garis yang begitu jeli tadi. 2-1 kedudukan di babak yang kedua ini. Mari sama-sama kita saksikan mampukah Rimba Bela Banda Aceh menyamakan kedudukan ataupun putra tangsi nantinya yang akan membesar keunggulan. Kembali bola dikuasai oleh Afrizal Abbas. Masih Afrizal Abbas mencoba. Lagi ini Syamin. Syakir Zamil masih pada Julfandi. Tendangan bebas kembali untuk Rimba Bela Banda Aceh mencoba melakukan tendangan, kita lihat. Oh belum main. Di mana akan diambil oleh Zamil mengambil tendangan di kedudukan 2-1. Masih memimpin putra tangsi di babak yang kedua. Zamil mencoba melakukan tendangan. Terus. Duasa. 4 menit. Masih kita lihat Zamil. Sudah ada yang terjadi kembali di sana. Cukup berbahaya namun berhasil dijauhkan kembali. Penambahan waktu 2 menit. Aduh. Tendangan bebas untuk Rimba Bela Banda Aceh di babak penambahan waktu 2 menit tadi. Main aja orang. Tendangan bebas kembali. Joki Mami mencoba melakukan 2 menit. umpan jauh benar terjadi kembali di sana. Cukup berbahaya, kita lihat masih dijauhkan oleh Fauzan. Boleh. Apa yang terjadi? Mari sama-sama kita saksikan kembali. Kapalawa. Bantanan. Pandi. Hal-hal yang memalukan jangan diperlihatkan. Ini adalah turnamen besar. Belum. Para penonton yang menyaksikan pertandingan di sore hari ini adalah Menjoki dia ni. Ya. Yang ke. Kembak bola dia heading ke orang. Bola kemudian nak. Yang kedua. baik, teman-teman, mari sama-sama kita saksikan apakah yang terjadi. Pelanggaran. Tendangan bebas nampaknya untuk Rimba Bela Banda Aceh. Mampukah mereka? Ismail Ulay Jalan tampaknya mencoba melakukan tendangan. 2-1 sementara putra tangsi masih unggul. Mampukah Ismail Ulay Jalan di sisa menit di mana babak penambahan waktu 2 menit tadi. Ismail Ulay Jalan mencoba mengambil tendangan Rimba Bela Banda Aceh. Semua harapan ditujukan pada Ismail Ulay Jalan. Tentunya kita lihat penonton, mari sama-sama kita saksikan mencoba melakukan tendangan Ismail Ulay Jalan. Mampukah dia? Abang Mai. Masih Ismail. Iya, tendangan Ismail Ulay Jalan yang masih dapat di blok atau membentur pagar yang diberikan putra tangsi tadi. Terjadi lemparan ke dalam saja kembali Rimba Bela Banda Aceh. Bola di area gol. Di sisa menit babak yang kedua ini, apa yang terjadi? Terjadi pelanggaran terhadap pemain putra tangsi.
Tendangan bebas kembali untuk Putra Tangsi, di mana kembali akan diambil oleh Fauzan. Mencoba melakukan tendangan, kembali kami ingatkan kepada anda untuk seri pertandingan. Berhadapan dengan Putra Baruna SC Gunting Barat. Jangan lupa dan jangan lewatkan, di mana diperkuat oleh pemain-pemain yang cukup ternama. Rimo Mane akan mendatangkan Rolas Azab Persiraja, Andika PSB Langsa, Andri Mulyadi PSMS Medan, dan juga Putra